Ya pemirsa, kecelakaan di Tol Ciawi ini seakan menambah panjang ya daftar kecelakaan dengan truk bermuatan begitu yang kemudian ini beberapa hari atau beberapa bulan belakangan ini sudah terjadi. Bahkan ini tidak terjadi sekali. Lantas muncul dugaan adanya kemungkinan remblong. Tidak hanya itu, ini juga muncul adanya permasalahan kelebihan muatan yang diduga menjadi faktor utama. Nah, berkaitan dengan hal ini, pemirsa, ini Dirlantas Polda Jawa Barat ini berkolaborasi dengan Komite Nasional di mana Keselamatan Transportasi atau KNKT ini dan Dinas Perhubungan Kota Bogor memeriksa bangkai truk yang mengalami kecelakaan di pintu tol Ciawi. Truk yang diketahui merek Uno ini pun diperiksa satu persatu pemirsa bagian-bagian yang telah rusak terbakar oleh ATPM. Ya, KNKT Dinas Perhubungan dengan Satlantas Polresta Bogor serta Dirlantas Polda Jawa Barat. Kemudian selanjutnya pemeriksaan menggunakan alat tertentu yang ditarik dari TKP di kilometer 41 sampai kilometer 45 untuk mengetahui bagaimana kondisi truk. Apakah sudah mulai ada indikasi kerusakan atau tidak. Ya, berkaitan dengan update penyebab dari kecelakaan di Tol Ciawi ini, pemirsa kami akan membahasnya dalam dialog di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Sudah ada sejumlah narasumber yang tergabung bersama kami saat ini. Di studio sudah ada Bapak Gemilang Tarigan yang merupakan Asosiasi Pengusaha Truk atau APRindo. Selamat malam Pak Tarigan. Selamat malam. Sehat ya Pak ya? Iya sehat. Baik, kemudian juga sudah tergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Ini Bapak Suryanto Cahyono yang merupakan Ketua KNKT. Sudah tersambung, selamat malam. Pak Suryanto. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak. Baik, kita akan membahas sejumlah hal ya tentunya berkaitan dengan kecelakaan di Tol Ciawi. Tetapi sebelumnya kami akan munculkan terlebih dahulu pemirsa di mana data yang sudah kami dapatkan berkaitan dengan kecelakaan di Tol Ciawi ini. Baik. Ini merupakan ilustrasi ya. Kecelakaan di Tol Ciawi 2 pemirsa, kami sajikan ilustrasinya untuk Anda. Kronologi kecelakaan maut di gerbang Tol Ciawi 2 Selasa malam. Di mana sejumlah kendaraan ini sedang mengantri dan sedang melakukan transaksi di gerbang Tol Ciawi 2 arah Jakarta. Truk bermuatan galon air mineral melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta. Truk diduga mengalami remblong hingga hilang kendali dan menabrak sejumlah kendaraan di gerbang tol. 6 kendaraan mengalami kerusakan, namun 3 diantaranya terbakar. Kecelakaan ini juga mengakibatkan 3 gardu tol di gerbang tol Ciawi 2 rusak. Ya, selanjutnya ini ada deretan kecelakaan truk di jalan tol. Pemirsa, kami himpun datanya untuk Anda pada tanggal 27 Mei 2024. Ini kecelakaan beruntun di GT Halim terjadi. Truk engkel melaju secara ugal-ugalan dan menabrak 7 kendaraan. Korbannya ini 2 orang luka-luka. Kemudian di tanggal 11 November 2024, kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Cipularang arah Jakarta, di mana truk bermuatan berat mengalami remblong dan menabrak belasan mobil-mobil. 27 korban luka dan juga 1 korban meninggal dunia akibat kecelakaan ini. Selanjutnya, di bulan Desember, ini pada tanggal 23 Desember 2024, kecelakaan bus angkut pelajar di Jalan Tol Pandaan Malang, di mana bus pariwisata ini menabrak truk mundur dan tidak kuat menanjak. Korbannya 4 orang meninggal dunia. Kemudian kita ke tahun 2025, ini di bulan Februari tanggal 5, tabrakan beruntun 6 kendaraan di gerbang tol Ciawi di Bogor, Jawa Barat terjadi kemarin.
Dari kecelakaan ini terdapat 8 orang meninggal dunia dan 11 luka-luka. Baik, kita akan membahasnya pemirsa. Saya akan langsung ke Ketua KNKT Pak Suryanto. Pak Suryanto, KNKT sudah memiliki data-data yang kemudian dihimpun dari lapangan, baik itu di lokasi kejadian maupun mungkin melihat kondisi kendaraan. Temuan dari KNKT sendiri seperti apa, Pak Suryanto? Ya, untuk KNKT sudah mengambil beberapa data di lapangan, mengukur kemiringan dari sudut jalan yang ada di gerbang tol Ciawi 2 itu, terus kemudian kita juga melihat kendaraan, tapi hasilnya belum bisa belum, masih ada di teman-teman investigator. Kami belum bertemu dengan mereka. Jadi besok kita juga akan ke perusahaan untuk meminta roster dari sopir itu mengenai jam kerja, jam istirahat mereka selama minimum 3 bulan atau 1 bulan sebelum kecelakaan. Terus kemudian kita juga akan melihat masalah tanggap darurat yang ada di tol. Pertanyaannya kenapa kebakaran itu kok tidak bisa dipadamkan segera gitu. Itu kira-kira yang planning dari investigasi yang kita kerjakan saat ini. Baik, memang belum ada hasil resmi begitu ya, saat ini semuanya masih terus berproses, sekalipun pihak KNKT juga sudah melakukan pengumpulan data, tetapi mungkin dugaan sementara. Kalau Anda melihat kecelakaan serupa seperti ini, biasanya Pak Suryanto, karena ini tidak terjadi hanya sekali begitu ya, angkutan muatan yang kemudian ini melakukan perjalanan dan juga mengalami kecelakaan di tol, mengakibatkan sejumlah kendaraan juga terlibat begitu ya. Ini ada yang mengatakan gagal fungsi rem begitu ya, atau remblong begitu. Ada juga yang mengatakan kelebihan muatan. Nah, ini arahnya lebih kemana, Pak Suryanto? Kami belum bisa mengambil kesimpulan, Mbak. Nanti kalau sudah melakukan analisa, data-datanya lengkap, dan kami juga lagi minta data pemuatan dari pabrik Aqua yang memiliki muatan itu. Jadi berapa jumlah galon yang dimuat dan beratnya berapa, nanti kita hitung dulu. Apakah benar memang ada masalah overload segala macam, itu kita belum bisa mengatakan saat ini, Mbak. Baik, tapi informasi terakhir bahkan tidak ada temuan bekas rem di lokasi kejadian, Pak Suryanto. Apakah hal tersebut ini juga bisa diindikasikan bahwa rem yang kemudian berada di kendaraan tersebut ini tidak berfungsi sama sekali kah? Atau mungkin dari pengemudinya begitu yang kemudian ini lalai atau bisa dikatakan mengantuk? Belum bisa, Mbak. Jadi kita juga tidak berani mengatakan masalah ada remblong apa tidak. Kita belum bisa ngambil kesimpulan sama sekali untuk saat ini. Jadi pemeriksaannya juga masih belum tuntas. Jadi masih ada beberapa komponen yang harus kita periksa ulang. Baik, baik. Pak Suryanto, apakah dari pihak KNKT atau dari Bapak sendiri sudah mencoba untuk bertemu dengan pengemudi dari truk tersebut? Ya, kita sudah ke rumah sakit, tapi memang belum diizinkan dokternya untuk bisa diwawancarai si pengemudi ini, Mbak. Baik, saya ke Pak Tarigan terlebih dahulu ya. Pak Tarigan, kalau melihat kejadian terakhir ya, meskipun tadi kita sudah disajikan dengan berbagai data-data bahwa kejadian ini bukanlah yang pertama kali, tapi kalau kita mengacu pada kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2 kemarin, sebenarnya kalau Anda melihat arah atau kecenderungannya ini kemana? Apakah memang kendaraan ini bisa jadi faktor utama begitu ya, atau dari pengemudi? Siapa yang seharusnya bisa digali lebih dalam ini, Pak? Baik, kami pertama-tama sebagai pengusaha truk menyampaikan duka yang mendalam dan prihatin atas kejadian ini. Dan kejadian ini kelihatannya berulang. Sebetulnya kita sering diskusi, termasuk dengan KNKT, bahwa kalau melihat daripada jenis truk yang digunakan adalah jenis truk lost bak terbuka, flatbed, muatan air yang dikemas dalam galon
merek Hino tahun 2014. Sekarang udah tahun 2025. Berarti udah berumur 11 tahun. Tergolong tua begitu ya kendaraannya ya? Ya, sebetulnya belum terlalu tua. Karena lebih tua dari itu banyak sekali. Banyak yang masih beroperasi. Ya, Oke. hampir 80% kita truknya di atas 10 tahun gitu ya. Namun jenis rem yang digunakan kami dapat pastikan kalau tahun itu adalah jenis AOH, Air Over Hydraulic. Artinya rem yang digunakan adalah rem minyak didorong melalui angin. Nah, jenis ini sudah teknologi yang usang, bahkan di luar negeri itu tidak dipakai lagi. Tapi itulah kita di sini masih kita pakai. Ya, itu barangkali salah satu kalau prediksi kami bahwa jenis rem ini banyak mengalami permasalahan di jalan karena sering terjadi perembesan, sehingga berbeda dengan full air brake. Ketika truk ataupun alat berat yang menggunakan rem yang angin, ketika dia bocor, begitu dihidupkan mesinnya, maka tidak bisa dijalankan, tidak bisa. Maka harus perbaikan dulu. Sehingga kemungkinan untuk rem blongnya sedikit. Gitu Kemungkinannya sedikit begitu ya, kalau melihat dari tipe itu tadi ya, Pak Trigan. Kemudian kami juga ingin mengetahui sebenarnya SOP pada saat sebuah atau suatu perusahaan memberangkatkan truk untuk melakukan pengantaran barang misalnya, ini SOP-nya seperti apa saja? Tapi boleh dijawab nanti Pak Trigan, usai jeda berikut ini kami masih akan kembali pemirsa.